Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masih bersama dengan channel sejarah kita. Nah, kita di sini pada kesempatan kali ini akan menelisik tentang fakta sejarah, kebenarannya bagaimana tentang masuknya Islam di Nusantara itu sebenarnya yang membawakan siapa, terus tahun berapa itu, faktanya bagaimana, kebenarannya bagaimana, dilihat dari sejarah itu seperti apa, nanti kita bisa bicarakan bersama rekan saya yaitu Mas Torik. Nah, untuk poin pertama saya akan mencoba bertanya pada Mas Torik. Yang pernah saya baca nih Mas, itu Islam masuk ke Nusantara itu katanya pada abad ke-7 itu benar atau mitos Mas? Fakta atau mitos? Ya. Kalau dijawab benar atau mitos, saya rasa benar ya Mas ya. Nah, benar ya. Pertama, berarti kalau dikatakan Islam masuk ke Nusantara pada abad 7 itu benar, kok bisa gimana Mas? Begini Mas, sebenarnya Islam masuk ke abad ke-7 itu kita bisa runut ya. Kalau kita lihat itu, kalau jenengan tahu mumi ya yang ada di Mesir begitu, kita tahu dia perlu kapur barus untuk mengawetkan si mumi itu. Nah, pertanyaannya bagaimanakah dia mendapatkan kapur barus itu? Nah, itu terjadi sebelum Masehi begitu, dan kita lihat orang Mesir saja sudah sampai ke Barus atau di daerah Sumatera. Maka tidak heran sejarawan Srike begitu menggambar peta perdagangan lama sebelum Masehi, bahkan telah terjalin kontak antara daerah Nusantara begitu sampai dengan Mesir. Dimungkinkan Mesir kan juga melewati Arab gitu, jadi sangat mungkin gitu. Nah, maka saat Islam lahir abad ke-7 begitu, saat Nabi Muhammad SAW membawa risalah Islamnya begitu, jadi sangat mungkin begitu untuk Islam bisa hadir di Nusantara, karena kita runut dari itu tadi sejarah peta perdagangan lama begitu. Orang Timur Tengah sudah bisa mencapai Indonesia. Oke. Tapi ada sedikit yang menarik ya Mas. Ya. Kapur barus berasal dari Indonesia. Iya benar. Kok bisa gimana Mas? Itu karena begini Mas, karena kapur barus ya, kapurnya sendiri kan itu bisa ditemui hanya di Indonesia begitu. Nggak tahu sih Mas kalau di daerah lain ada begitu, tapi pada waktu itu Mesir menemukan kapur di daerah Barus yang kita sekarang. Asal kata Barus dari namanya daerah Barus. Iya, daerah Barus di Pulau Sumatera. Pulau Sumatera. Itu kaitannya itu sebenarnya gimana kok? Bunganya kapur barus terus sama datangnya masuknya Islam itu runtutannya gimana sih Mas? Iya. Jadi seperti ini Mas, kita telah mengetahui bersama ya, tadi telah saya sampaikan bahwasanya di masa Mesir kuno ya, kan itu waktunya rentang waktunya sebelum Masehi begitu. Orang Mesir saja, orang Timur Tengah saja sudah mampu mencapai daerah Barus, daerah Sumatera begitu, untuk mendapatkan kapur tadi. Maka tidak heran waktu-waktu setelahnya kan orang Timur Tengah lebih sering atau masif melakukan perjalanan ke Indonesia begitu kan. Kita kenal Indonesia sebagai tanah surga begitu, banyak sekali kekayaan di sini ya. Kalau tadi Mesir membutuhkan kapur, nah orang-orang Timur Tengah juga butuh yang namanya berdagang begitu Mas. Dia butuh yang namanya rempah-rempah dari Indonesia untuk didagangkan di sana begitu dan lain sebagainya. Maka tidak heran pada datangnya Islam, risalah Islam abad ke-7, orang-orang dari Timur Tengah itu juga membawa, atau pedagang-pedagang tadi juga membawa risalah Islam ke Indonesia begitu. Berarti orang Timur Tengah itu tahu Indonesia itu Nusantara Mas. Iya. Nusantara itu berarti dari Mesir. Informasinya katakan.
Iya, sejauh ini kita telah mengetahui bahwasanya Mesir atau Mesir zaman Firaun ya telah menjalin kontak dengan daerah baru di Sumatera begitu Mas. Jadi tahunya dari Mesir. Ya dari Mesir. Nah, kan Ya nggak melulu Mesir begitu. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa pada yang terlama adalah Mesir begitu Mas. ya terus tapi kan Timur Tengah itu kan besar ya Mas. Iya. Tidak semua orang Timur Tengah itu beragama Muslim. Iya benar sekali. Nah, pedagang Timur Tengah yang dagang ke Nusantara itu kan jadi belum tentu orang Islam juga. Iya benar. Tapi kok bisa dikatakan, oh berarti Islam datang ke Indonesia itu abad ke-7 dibawa oleh orang Timur Tengah dari seorang pedagang. Tapi kan kita nggak tahu itu orang Islam bukan. Itu tahunya gimana Mas? Buktinya, ibaratnya bukti yang kita sebagai orang Indonesia, buktinya apa sih gitu Mas? Oke. Jadi kalau merunut bukti ya Mas ya, ada kita kalau bisa mengadil gitu kan, kita pakai pihak ketiga begitu. Jadi bukan dari orang Timur Tengah, tapi juga bukan dari orang Indonesia yang menulis. Kita ambil dari berita dinasti Tang ya di Cina begitu. Berita dari dinasti Tang pada waktu semasa begitu Mas, abad ke-7 mengabarkan bahwasanya sudah ada wilayah negara Arab di pantai barat Sumatera begitu Mas. Arab ini mereka membawa agama Islam begitu dan mereka mendirikan kampung-kampung di pesisir begitu Mas. Itu sudah cukup menjadi acuan bahwasanya Islam telah hadir di pantai barat Sumatera begitu. Dan sekali lagi itu bukan ditulis oleh orang Arab dan orang Indonesia sendiri, tapi langsung dari pihak ketiga atau orang masyarakat. Jadi katakanlah orang-orang Timur Tengah itu di Nusantara membuat semacam apa ya, perkampungan iya, di pesisir gitu. Itu yang menuliskan emang orang-orang di situ, orang-orang Timur Tengah di situ beragama Islam gitu. Iya. Berarti bisa dikatakan begini ya Mas, pada abad ke-7 Islam masuk ke Nusantara itu berawal dari pedagang Timur Tengah gitu Mas. Iya benar. Nah, berarti itu fakta Mas, Iya, bukan itu mitos. fakta. Nah, yang poin kedua, ini kan juga katanya Islam masuk ke Nusantara itu pada abad ke-13. Iya. Itu bisa juga dikatakan fakta atau mitos? Fakta, bisa fakta. Fakta lagi. Ih, simpang siur ini, simpang siur. Iya. Tapi kalau berarti ini tergantung perspektif orang ya. Iya Mas, benar. Tergantung iya sudut pandangnya dari mana dulu. Iya benar. Nah, kalau ini fakta itu bisa dikatakan fakta itu gimana? Kebenarannya gimana sih Mas? Nah, jadi kalau Islam tadi abad ke-7 ya Mas ya, itu didasari oleh pendapatnya cendekiawan Muslim yang namanya Profesor B. Hamka dengan Perso. Dia mengatakan di sebuah seminar di Kota Medan ya pada tahun 1963 bahwa Islam itu lahir di abad ke-7 dan lain sebagainya. Kalau abad ke-13 ini didasari oleh pendapat seorang orientalis ya. Kita tahu sendiri Dr. Snogur Gronjing itu seorang orientalis Belanda yang katanya nih Mas ya pura-pura masuk Islam begitu, belajar di Mekah dengan nama samaran Abdul Ghaffar. Nah, beliau ini mengatakan di sebuah seminar juga Mas tahun 1883 dengan judul Arti Islam bagi Pemeluk-pemeluknya, dan beliau mendasari Islam masuk di Indonesia abad ke-13 itu sebagai sebuah konsentrasi politik ya Mas ya, sudah mulai aktif gitu, sudah mulai besar menggeliat. Nah, lebih dari itu dia mendasarinya pada bukti-bukti ini Mas, bukti-bukti yang terbaru begitu. Kalau kita lihat Islam itu datang dari India, kita bisa lihat mazhab yang berkembang di sini begitu. Kebanyakan menganut mazhab Syafi'i begitu kan Mas. Kalau kita lihat ya memang benar karena orang berlayar kan butuh singgah kan Mas, nggak langsung gitu kan.
Jadi kalau orang Arab itu ya singgah di Persia dulu mungkin, singgah di Gujarat dulu mungkin, singgah di Goa dulu mungkin, atau mungkin singgah di Melaka, di Penang, itu kan sangat mungkin begitu Mas. Itu maka dimungkinkan sekali ada percampuran di situ Mas. Gitu. Maka benar apa yang bisa dikatakan oleh Sno Gurgurun ya, bahwasanya Islam itu datang dari Gujarat atau datang dari Persia gitu Mas. pada abad 13. Pada abad ke-13 benar. Oh, berarti yang katakanlah yang mengatakan pertama Islam masuk ke Indonesia itu pada abad 13 itu pertama kali yang mengatakan itu Dr. Sno Gurgurun tersebut. Ya, Gurgurun ya. Berarti fakta lagi. Iya, fakta lagi. Nah, abad 13 itu kalau itu sudah itu di Nusantara ini sudah ada kerajaan Islam belum pada abad 13? Ada. Kita tahu kerajaan di abad ke-9 ya, ada kerajaan Perlak, seterusnya ada Samudra Pasai ya. Nah, dan Aceh kemudian abad berapa sih, abad 13? iya 13-12 Ya. Padahal sudah ada. Berarti Dr. Sno Gurgurun itu mengatakan pada abad 13 berarti sedang berkembangnya kerajaan Samudra Pasai. Lebih tepatnya sudah mulai menggeliat, kalau kita bisa lihat Mas, sudah mulai menggeliat orang Islam yang masuk ke politik gitu Mas. Sudah mau membuat sebuah kerajaan, sebuah negara, state begitulah Mas. Konsentrasi politik di situ. Tapi kan secara sejarah itu kan dulu dikatakan kerajaan Islam pertama di Nusantara kan Perlak. Ya. Tadi Masnya bilang abad 9. Kok nggak dikatakan itu aja Masnya? Mulai berkembangnya Islam di Nusantara itu abad 9 kalau nggak gitu. Enggak. Jadi kalau kita bisa simpulkan ya Mas ya, memang di abad ke-7 Masehi itu sudah ada Islam begitu. Munculnya Islam. Lalu abad 8, 9, 10, 11, 12 itu Islam mulai ya tumbuh begitu. Iya, benar. Sehingga terus abad ke-13 ya, akhirnya muncul kerajaan Islam akhirnya. Tapi ya secara kan urut ya Mas. Iya benar. Urut. Tapi kok Dr. Sno Gurgurun itu kan mengatakan pada abad 13 kenapa? Kok enggak dari dulunya? Beliau mendasari teorinya pada ini Mas, kita lihat penemuan begitu Mas ya, penemuan bukti-bukti arkeologis begitu, ada sebuah nisan berangka atau bertarik atau juga bercorak India dan di abad ke-13 begitu Mas. Maka bisa kita simpulkan bahwasanya orang-orang itu berasal dari abad ke-13. Kalau kita juga lihat di Aceh sendiri ya Mas ya, ada nisan seorang raja itu juga dari abad ke-13 begitu Mas, dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya kalau kita baca sejarah dengan baik, kalau di Aceh di abad ke-12, tapi kenapa kita temukan bukti arkeologis ya Mas ya, makam Fatimah di Gresik itu ya, itu berangka 1082, artinya di abad 11 begitu. Maka teori Islam datang di abad ke-11 itu sudah patah Mas sebenarnya. Berarti ketika Dr. Sno Gurgurun mengatakan Islam muncul di Nusantara pada abad 13, tapi setelah ditemukannya makam itu langsung patah. Iya, patah. Tapi bukan sepenuhnya salah Mas, karena sebenarnya Sno Gurgurun ini mendasari teorinya kembali ya Mas. Tadi kita lihat dari kesamaan budaya yang dibawa oleh orang Islam yang ada di Indonesia atau di Nusantara sekarang ini bermazhab sama begitu, dan kita lihat corak-coraknya juga mirip-mirip dengan Gujarat, dengan Persia begitu kan Mas. Apa mungkin ini kan ya mungkin Dr. Sno Gurgurun mengatakan seperti itu karena tapi kan masyarakat Nusantara banyak
antusias pada Islam itu baru abad 13. Baru dia berani mengatakan begitu. Mungkin dalam pemikirannya begitu, apa yang bisa jadi? Sebenarnya tidak ya Mas. Sebenarnya kalau kita lihat Islam di Indonesia ini sebenarnya pasif Mas. Tidak ini ya, tidak terus menggeliat gitu Mas ya. Setapak demi setapak. Bahkan kalau kita lihat catatan seorang ini ya penjelajah Inggris yang pernah ke Sumatera Barat, Minangkabau. Kan kita kenal ya, Minangkabau itu selain Aceh itu punya tradisi Islam yang kuat, yang mengakar begitu Mas. Dia datang di sekitar abad 18, bahwasanya dia melihat orang-orang pedalaman saja masih memeluk agama nenek moyang gitu, masih menyembah berhala dan sebagainya. Tapi saat beliau kembali di abad ke-19, orang-orang tadi sudah menyembah Islam dengan baik, dengan taat begitu. Maka bisa kita lihat bahwasanya Islam ini ya pasif begitu Mas, tidak masif seperti yang lainnya begitu. Oke, berarti bisa dari sini sebenarnya ya bisa ditarik kesimpulan bahwa sebenarnya Islam muncul di Nusantara itu pada abad 7 Iya, dibawa oleh pedagang dari Timur Tengah. iya, Artinya pada saat itu ada sebuah perkampungan Arab, iya, dan itu ditulis oleh orang Cina. iya. Oleh kerajaan Cina pada waktu itu ya. Kerajaan Cina. Terus jika ada yang mengatakan Islam muncul pada abad 13, tapi juga nggak bisa disalahkan ya, Mas? Nggak bisa disalahkan. Karena itu kan dia mengatakan itu bersumber pada yang dikatakan oleh Dr. Snowy Brojo. Walaupun nantinya teori itu bisa dipatahkan, Bisa dipatahkan. tapi kita yang belajar sejarah akhirnya kan kita tahu sebenarnya tahun berapa sih Islam pertama kali muncul di Nusantara itu pada tahun berapa. Sekarang ibaratnya tuntas habis dapat jawabannya ya. Nah, untuk itu dari kami sekian, jika ada kesalahan kami mohon maaf. Selamat bertemu kembali di video-video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.